Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, belasan rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Warga panik berupaya padamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat meluluh lantahkan 14 bangunan rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi dini hari membuat warga panik karena terjadi saat warga tengah tidur. Api dengan cepat merembet ke sejumlah bangunan yang saling berdempetan yang juga menghanguskan 9 unit motor warga. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sambil membawa harta benda yang berhasil diselamatkan. Warga menyebut kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Oh, tapi udah hampir kena ke rumah juga? Iya, kita mau udah pada kabur semua deh. Ya takut lah, namanya api kan, takutnya cepat nyambar gitu. Pemukimannya padat ya, Bu ya? Ya padat, rapat begini, itunya cuma jalanan doang ini. Kejadiannya itu dari korsleting listrik ya, pada pukul kurang lebih itu 2:30 pagi. Kerugian yang rumah ya ada 14 rumah dan motor ada 9 motor. Petugas telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mencari tahu penyebab dari kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis berulah kembali menggasak uang 465 juta rupiah milik pengusaha kelapa sawit. Pelaku telah mengintai korban sejak mengambil uang di bank. Gerak-gerik pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV merekam gerak-gerik pelaku pencurian uang dari seorang pengusaha kelapa sawit di sebuah bank di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Jambi. Pelaku berpura-pura jadi nasabah membuntuti korban sejak dari dalam bank. Pria 27 tahun ini mengintai korban hingga perampasan terjadi di depan toko buah saat mobil korban berhenti. Saat itulah uang 460 juta rupiah digasak pelaku. Berbekal rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap polisi di rumahnya. Pelaku merupakan residivis perampokan uang 800 juta rupiah di Bali 5 tahun yang lalu. Bersangkutan juga merupakan residivis dengan kasus modus yang sama dengan kerugian 800 juta. TKP-nya di Bali. Kedatangannya ke Kota Jambi memang sudah direncanakan untuk merampok, Pak. Dari hasil interogasi memang direncanakan untuk merampok di. Pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, gagal menanjak di jalur berbukit, satu unit mobil damkar milik BPBD Pemkot Sibolga terguling dan masuk ke jurang saat akan memadamkan kebakaran hutan. Akibat kejadian ini, satu orang petugas damkar terluka. Hei, jangan di situ kau ikut. Awas, jalan, awas kau. Awas. Video amatir ini merekam jatuhnya satu unit mobil damkar milik BPBD Pemkot Sibolga yang gagal menanjak di jalur berbukit saat akan menuju lokasi kebakaran hutan. Warga dan petugas panik akibat kejadian ini, seorang petugas damkar terluka. Mobil damkar terbalik setelah terjun ke area taman yang berada 10 meter dari atas jalan. Warga menyebut mobil terjun ke area taman karena tak kuat berada di jalur menanjak. Karena saya tengok tadi, posisinya dia memposisikan memadamkan api ini. Tapi karena jalannya memang udah diganjal, tapi ganjalnya nggak kuat. Dalam kejadian tadi Bang, Abang Ketua ada korban Bang? Korban cuma satu orang, supirnya. Supir damkar itu sedikit lecet di bagian kepala. Sadar ya? Iya, berarti udah siuman dari Bang? Udah bisa dicek. Okay. Dari kita angkat dari lokasi itu sadar beliau. Korban yang merupakan pengemudi damkar dipastikan hanya mengalami luka ringan dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.